Ya, Assalamualaikum semuanya. Ada berapa orang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada 4 orang. Empat orang. Ya, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kewirausahaan dari ya. pendidikan biologi. Di sini kami mendapatkan tugas Pak untuk mewawancarai terkait usaha begitu yang berkaitan dengan bisnis. Di Wirausaha. sini saya Niasi Yulio dan teman-teman saya. Nama saya Aurora Azra Masita. Nama saya Metahira Anggun. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung saya mulai aja Pak. Iya, silakan, silakan. Sorry Eh, ya, ini di sini putus-putus ya. Signalnya kurang bagus. iya tidak apa-apa. Pak, apa memang dari awal tuh memang minat di bidang bisnis, Pak? Saya memang dari awal cenderung untuk wirausaha ya. Karena saya ini orangnya susah diatur. Iya. Beberapa kali ikut kerja di perusahaan-perusahaan besar seperti ada Adira Otomotif, terus di Bank Mega, di Deplu saya resign. Saya keluar untuk wirausaha. Hmm, Ada beberapa sih, saya oke. di kontraktor. Sebelumnya saya di PLTM, pembangunan listrik mini hidro. Sebelum itu di PJTKI, pengiriman tenaga kerja ya. Kita kerjasama untuk pengadaan tenaga konstruksi indoor kerjasama dengan Bin Laden di Saudi. Kita ngerjain bandara-bandara di Timur Tengah, tapi skillnya dari kita. Cuman ditutup sama pemerintah karena ada mau bikin aturan baru, stuck sampai 10 tahun. Akhirnya kita pindah ke kontraktor. Di kontraktor kita tidak dibayar, akhirnya retail, kita masuk ke dunia retail. Gitu. Hmm, berarti ini sudah berjalan berapa lama ya, Pak? Kalau boleh tahu, bergerak di Kalau bidang di apa? supplier ini saya sudah berjalan 10 tahun. Nggak sampai lah 9 tahun. Oh, 9 tahun kita supply hotel, restoran, terus horeca ya, terus supermarket juga yang berjalan sekarang. oh, Hmm. berarti lebih bergerak ke bidang anu ya, Pak, distribusi pangan gitu ya, Pak? Ya, saya khusus di sayuran. Saya khusus di sayuran sama Hmm, udang. Karena kita langsung eh, kerjasama dengan beberapa koperasi di daerah untuk memasarkan hasil panen tani ya. oh iya. Hmm. Berarti sebelumnya Bapak ini langsung kepikiran untuk ke sayuran atau sebelumnya ada ide bisnis Nah, yang nah, lain nah, gitu? nah, nah, nah. Kecelakaan aja. Waktu itu saya pulang dari Sumatera, ini cerita sedikit ya. Saya pulang dari Sumatera, kita kontraktor itu bangkrut, nggak dibayar sekitar 40 miliar. Jual rumah, jual segala macem, habis-habisan sisa uang ke Jakarta nyari 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 apa nyari 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 peluang kerja. Nyangkut di sini, nyangkut di sayuran. Iya. Kebetulan waktu itu alumni UNED itu Pak Beni itu bekas direkturnya Bank Mega Syariah, tangan kanannya Khairul Tanjung itu kan teman kita satu alumni ya di UNED. Hmm. Dia bantu kita untuk masuk di Carrefour waktu itu, belum Transmart. Oh iya masih Carrefour. Cuman seiring berjalan waktu itu
Kita pecah karena Carrefour sendiri karena ada beberapa investor ya. Karena Carrefour sendiri susah bayarnya, kita sampai di atas berapa M itu nggak dibayar. Akhirnya kita pecah, jalan masing-masing. Saya bikin usaha sendiri, teman-teman bikin usaha sendiri. Cuman fokusnya beda-beda. Ada yang akhirnya fokus di online karena duitnya cash. Ada yang fokus di supermarket. Ada yang fokus di Horeca. Kalau saya fokus di Horeca sama hotel. Oh iya. Kan biasanya kalau supply gini kan otomatis ada permintaan pasar ya Pak? Iya, supply. Apakah selalu tinggi atau pernah turun gitu Pak? Relatif Mas, relatif tergantung musim ya. Ada musim liburan, ada musim kalau seperti sekarang ya relatif tinggi ya, permintaan relatif Tinggi Pak. Kadang-kadang Iya. mau tidur aja susah kita. Iya, apalagi kan memang sekarang eranya hidup sehat ya Pak. Sayur-sayuran penting banget ya Pak. Kalau kita nggak ada office hour-nya, Mas, kita nggak ada office hour, jadi PO itu masuk sore, kita packing segala macam, subuh harus diantar. Ya kita bisa tidur jam 7 pagi lah sampai jam 1, setelah itu kerja lagi. Wah. Dan kita Iya. terbiasa dengan rutinitas itu ya, setahun itu tanpa libur. Tahun nggak ada libur, terus jam kerjanya juga ya memang tuntutan pekerjaan gitu. Iya. Emang etos kerjanya ya Pak tinggi kalau bisnis sendiri mau Pak. nggak mau ya mau Iya. nggak mau. Tapi nanti kalau sudah berjalan, tapi ini relatif ringan karena kita juga ngerekrut tenaga kerja terus, jadi lebih ringan dari awal merintis dulu saya sendiri. Saya yang belanja, saya yang antar barang, saya yang ngurus finance-nya, saya yang nagih, saya yang nyari pelanggan, semua saya di awal-awal ya. Tapi kalau sekarang sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Iya. Berarti tadi berjalannya udah lebih dari 9 tahun ya Pak? 9 tahun, sekitar 9 tahun. Iya. Kalau boleh tahu ini pemasaran atau cabangnya sampai ke wilayah mana aja ya Pak? Kita pasarnya Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke Bandung segala macam. Kita tidak menutup kemungkinan. Pernah kita punya pelanggan di luar Jakarta, pernah. Seperti Emados itu, cuman sekarang udah nggak kerja sama lagi. Itu kita supply seluruh Indonesia untuk bumbu dapurnya. Itu sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, kita supply semua itu, seluruh Jawa. Wah, luas banget ya Pak. Tergantung permintaan, kalau kita fleksibel sih. Iya. Kalau dalam pemasaran itu apakah ada modifikasi dari sayurnya Pak? Mungkin dari packagingnya itu apakah ada lebih menarik atau? Kita di spek. Gini, tergantung permintaannya ya. Kalau supermarket itu mereka kan barang-barang display. Oh iya. Mereka estetikanya ada, kualitasnya juga ada. Artinya estetika itu dia minta size-nya begini, gramasinya begini, gitu kan. Terus bentuknya harus begini, nggak boleh yang lain-lain, nggak harus seragam semua. Oh ya. Bentuk sayurannya itu biasanya untuk barang-barang display, barang-barang yang mau dijual lagi. Jadi barang-barang yang diorder sama supermarket. Tapi kalau untuk barang-barang yang ke end user seperti restoran, hotel, mereka utamakan di grade aja. Utamakan di grade, nggak terlalu spesifik banget. Memang speknya tinggi, cuman nggak setinggi supermarket. Cost-nya yang tinggi kan di situ. Kalau kita beli barang 1 ton, kita nggak bisa jual 1 ton. Kita bersih itu kita efektif itu bisa jual 7 kintal. Makanya harga kita relatif lebih tinggi dari. Oh iya. Tapi kan memang target pasarnya kan. Target pasarnya memang spesifik ya. Iya.
sudah 9 tahun, tapi mengalami itu masa-masa COVID. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk bertahan pada masa-masa COVID? COVID itu kita sempat mati, sempat total tidak ada aktivitas ya. Waktu itu memang aktivitas konvensional, bisnis konvensional tidak jalan waktu itu. Yang berjalan yang online ya. Saya disarankan untuk pindah ke online, cuman saya nggak mau karena target pasar saya bukan di rumah tangga, target pasar saya di perusahaan, gitu kan. Kalau saya online nanti yang beli ya rumah tangga 1 kilo, 2 kilo itu yang saya nggak mau. Target saya pingin pelanggan saya nih perusahaan yang sekali order itu 10 juta, 6 juta, 5 juta, bukan rumah tangga. Jadi saya memilih untuk nggak beraktivitas dulu ya selama COVID kemarin. Ya udah vakum, benar-benar vakum, tidak ada aktivitas. Pegawai kita rumahkan, kita gaji separuh, sampai benar-benar pemerintah mengizinkan untuk beraktivitas waktu itu. Tapi alhamdulillah kita survive karena kita nggak berurusan dengan bank. Saya tidak berurusan dengan bank dan alhamdulillah kita anti sama bank gitu kan. Jadi semua di cover sama investor. Semua pembiayaan dari usaha kita itu tidak ada satupun yang dari bank. Investor pun saya selektif. Kalau investor itu dari bank, saya cut, saya nggak mau. Gitu. Dan alhamdulillah kita nggak punya masalah untuk nyari investor karena selama 9 tahun ini kita amanah gitu kan. Dan tidak pernah minus gitu. Jadi kemarin itu ya benar-benar kita vakum, udah selama 5 bulan kita vakum, nggak ada aktivitas. Bapak izin bertanya ya, untuk biasanya omset yang Bapak dapat dari supplier sayur ini itu berapa ya Bapak? Kalau omset fluktuatif ya, kita pernah di angka 1 bulan itu menyentuh 1,5 M, tapi kalau sekarang susah. Pasca COVID, kita nggak bisa udah masuk di angka itu lagi sebulan ya. Kita di angka 500 sebulan, 300-500. Karena kita juga hati-hati Mbak ngelihat pasar. Tidak semua orang yang ngasih PO ke kita itu bisa bayar karena pembayaran kita kan TOP-nya 1 bulan. Term of payment yang ditetapkan sama kita 1 bulan, mundur 1 bulan. Jadi kita selektif sama pelanggan. Kalau kita mau asal ngambil pelanggan ya bisa sampai 2 miliar bisa, cuman masalahnya dibayar apa enggak kan gitu. Jadi kita selektif. Kalau sekarang itu di kisaran 200-300 lah. Ada 200 sampai 500 lah. 200 sampai 500. Gini, Bapak kan sebagai wirausahawan nih. Nah, ada nggak tips-tips untuk cara kita agar bisa memulai bisnis dan nantinya bisnisnya ini akan bisa sukses gitu, Bapak? Ini Mbak, pengalaman dan skill itu entry point untuk mencapai tujuan. Iya. Tapi kalau itu mau bertahan dalam tujuan itu butuh attitude. Itu yang jarang. Jarang orang punya attitude. Gimana cara memperlakukan orang, bagaimana cara memperlakukan partner, gimana memperlakukan pelanggan itu jarang orang yang punya. Banyak orang yang sukses, masalahnya berapa lama dia bakal sukses kan itu. Pertanyaannya seperti itu. Banyak orang yang bisa naik ke atas, tapi di atas dia bisa bertahan berapa lama, itu yang jadi PR-nya. Terima kasih Bapak atas tipsnya. Pertanyaan terakhir, itu pernah ada kerugian, terus misalnya ada kerugian itu kayak gimana cara buat
nutupinya biar bisa nge-cover up, biar bisa bangkit lagi? Rugi itu pasti ada. Ini ada namanya mitigasi resiko. Ya, resiko itu tidak bisa dihindari. Kamu diam duduk juga resiko, resiko kena stroke, resiko apa, semua tidak bisa dihindari. Cuman yang harus ada itu mitigasi resiko, di mana di saat kamu terjadi sesuatu sama kamu rugi, nggak sampai jual celana segala macam. Artinya kerugianmu masih bisa di-cover. Kamu harus punya backup. Apalagi kalau jalanin duitnya orang, mesti hati-hati, mesti berhitung. Kalau bicara resiko, pasti ada resiko. Tapi selama ini alhamdulillah ayah selama 9 tahun ini bukan nggak pernah rugi, tapi rugi itu bisa di cover, bisa ditambal sulam. Intinya jangan terlalu serakah. Kalau terlalu serakah, terima job, terima kontrak baru tanpa tahu siapa pelanggannya, tanpa tahu kamu berurusan dengan siapa, ya udah wassalam, karena pembayarannya mundur, gitu kan. Banyak kejadian di saat pembayaran perusahaannya sudah nggak ada, ternyata perusahaan fiktif, gitu kan. Ya udah nih, ayah harus keluar lagi nih, ada kerjaan. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Gimana yang lainnya? Mungkin cukup ya? Cukup sih. Baik Pak, sepertinya memang Oke. kami sudah menyampaikan semua pertanyaan yang sudah kami pikirkan. Terima kasih banyak atas waktunya, berarti ini sudah bisa kami akhiri ya Bapak? Oke, sama-sama ya Mas, makasih ya. Ya, Kami sama-sama. juga mengucapkan terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri Zoom.